Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang fungsi naik dan fungsi turun suatu fungsi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Soal kita kali ini itu diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan 2/3 x pangkat 3 lalu dikurang 7/2 x pangkat 2 lalu dikurangkan lagi dengan 4x terakhir ditambah 5. Nah, dari fungsi ini kita diminta untuk mencari fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, caranya gampang sekali. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu, atau f aksen x. Perhatikan pangkatnya ini pangkat 3, maka sekarang jadi itu 3 dikalikan dengan 2/3. Nah, pangkatnya di sini dikurang 1. 3 kurang 1 jadinya pangkat 2. Lalu dikurang, sini pangkat 2, maka pindahkan ke depan, dikalikan dengan 7/2, pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, 1 ini sebenarnya boleh tidak ditulis. Lanjut, turunan dari 4x itu adalah 4 saja. Turunan dari 5 itu hasilnya adalah 0. Lanjut, sama dengan 3 bagi 3 sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal 2x kuadrat saja. Lalu dikurang 2 sama 2 sama-sama habis dibagi, yang tinggal 7x saja. Terakhir dikurang 4. Nah, setelah kita dapat turunan pertamanya, maka baru kita bisa mencari fungsi naik ataupun fungsi turunnya. Yang pertama untuk fungsi naik. Dimana kalau fungsi naik itu dia punya syarat di mana f aksen x itu harus besar dari 0. Turunan pertama tadi sudah kita cari, yaitu kita dapat 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 4. Syaratnya tadi harus besar dari 0. Lanjut, kalau kita lihat sudah membentuk persamaan kodrat. Nah, kalau untuk mencari nilai x persamaan kodrat, otomatis cara mudahnya yaitu dengan cara pemfaktoran. Caranya, 2 dikalikan dengan angka paling belakang berapa? Yaitu negatif 8. Nah, sekarang tugas kita cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Angka berapa itu? Yaitu tentunya adalah angka positif 1 dan negatif 8. Maka sekarang kita tulis jadinya itu 2x kuadrat ditambah, perhatikan, 1, sini kita jadikan 1x, lalu sini negatif 8. Negatif 8x dikurang 4 besar dari 0. Lanjut, biar mudah kita kelompokkan. Oke, maka sekarang jadinya itu, perhatikan, dari kelompok pertama ini, coba tarik x-nya keluar. Apa yang tinggal di dalamnya? Yaitu tentunya adalah 2x ditambah 1 saja. Kok bisa? Karena kalau x yang di luar ini kita kalikan satu-satu ke dalam, nanti hasilnya sama seperti yang di atas ini. Oke, lanjut ke kelompok yang di sebelahnya. Coba sekarang kita tarik negatif 4-nya keluar. Apa yang tinggal di dalam? Coba, negatif 4 dikali berapa biar hasilnya negatif 8x? Itu tentunya adalah positif 2x. Lalu negatif 4 dikali berapa biar hasilnya negatif 4? Itu tentunya adalah positif 1. Dia besar dari 0. Perhatikan angka di dalam kurung sudah sama. Kalau sudah sama, perhatikan. Kita ambil 2x ditambah 1, lalu yang di luar kurung lagi. X dengan negatif 4. X negatif 4 besar dari 0. Lanjut lagi. Sampai di sini kita misalkan saja biar mudah. Misalkan saja, kalau 2x ditambah 1 dikalikan dengan x kurang 4 itu dia sama dengan 0. Oke, lanjut kita sambung di sebelahnya. 2x ditambah 1
dikalikan dengan X kurang 4 sama dengan 0. Lanjut. 2X ditambah 1 sama dengan 0 dan X kurang 4 juga sama dengan 0. Maka 2X sama dengan, kalau positif 1 pindah ruas jadi negatif 1, maka X saja sama dengan negatif 1 per 2. Lanjut, kalau X saja sama dengan negatif 4 pindah ruas jadi positif 4. Setelah kita dapat nilai X-nya, baru selanjutnya itu kita uji tanda namanya. Di sini kita memperoleh nilai X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya juga ada 2, yang kecil untuk angka sebelah kiri, yang besar untuk angka sebelah kanan. Nah, kalau untuk uji tanda, itu bagusnya kita pakai angka 0. Kalau kita lihat, letak ataupun posisi angka 0 letaknya di mana? Yaitu tentunya di tengah-tengah sini, yaitu antara negatif 1 per 2 dengan 4. Maka daerah tengah-tengah inilah yang akan nantinya pertama kali kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya, cukup kita masukkan atau kita tukar atau kita ganti setiap parabel X yang ada di sini, itu kita ganti dengan angka 0. Jadinya berapa nih? 2 kali 0, 0. Dikurang 7 kali 0, 0. Terakhir yaitu negatif 4. Maka hasilnya itu adalah negatif. Maka daerah 0 itu hasilnya adalah negatif. Setelah ini dia selang-seling. Setelah negatif, positif. Di sini juga positif. Perhatikan tanda pada soal. Di sini tandanya besar. Kalau besar, nah ini perlu kalian catat, perlu kalian pahami. Kalau tandanya besar, yang diarsir itu adalah tanda yang positif. Perhatikan tanda yang positif. Sekarang akan kita arsir. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang pertama, yaitu tentang fungsi naik. Maka fungsi f(x) itu dia akan naik, pada interval. Perhatikan cara penulisannya. X, kalau negatif setengah, arah panahnya ke kiri, otomatis dia semakin kecil. Maka X itu kecil dari negatif 1 per 2 atau, kenapa pakai atau? Karena jawabannya terpisah. Kalau terpisah pakai atau. Atau X, perhatikan arah panahnya ke kanan. Perlu kalian ingat kalau arah panahnya ke kanan itu artinya dia semakin besar. Maka X besar dari 4. Nah, ini dia fungsi naiknya. Lanjut ke fungsi turun lagi. Fungsi turun. Ingat kalau fungsi naik itu syaratnya f aksen x harus besar dari 0. Kalau fungsi turun kebalikannya, yaitu f aksen x-nya harus kecil dari 0. F aksen tadi sudah kita cari, yaitu 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 4. Syaratnya tadi kecil dari 0. Lanjut, ini tadi sudah kita faktorkan. Perhatikan sudah kita faktorkan, yaitu jadinya berapa tadi? 2x ditambah 1, x dikurang 4 kecil dari 0. Ini hasil faktornya tadi. Lanjut, sampai sini kita misalkan saja. 2x tambah 1, x kurang 4 sama dengan 0. Maka 2x tambah 1 sama dengan 0, x kurang 4 sama dengan 0. 2x saja sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1, maka x saja sama dengan negatif 1 per 2. Sini x sama dengan positif 4. Langkah selanjutnya kita uji tanda. Perhatikan cara menguji tandanya. Nilai x-nya ada 2, maka lingkarannya juga ada 2. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Ingat kalau untuk uji tanda, itu biar mudah pakailah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 letaknya di mana? Otomatis di tengah-tengahnya sini. Antara negatif 1 per 2 dengan 4. Maka daerah tengah-tengah inilah yang akan pertama kali nantinya kita kasih tanda positif atau negatif. Caranya cukup kita ganti saja atau tukar saja setiap parabel x yang ada di soal kita kali ini. Itu ganti dengan angka 0. Perhatikan, 2 kali 0 kuadrat hasilnya 0, lalu dikurangkan 7 kali 0 hasilnya 0, yang tinggal berapa? Yaitu negatif 4. Maka daerah angka 0 tadi itu nilainya adalah negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, sini juga positif. Perhatikan tandanya tadi. Tandanya kecil. Ingat kalau besar yang diarsir yang positif.
Namun kalau kecil yang diaksir adalah yang negatif. Nah, ini tanda negatif, sekarang akan kita aksir. Maka jawaban akhirnya, fungsi f(x) itu dia akan turun pada interval, perhatikan cara penulisannya, daerah aksirannya tengah-tengah, maka x-nya di sini juga tengah-tengah. X besar dari negatif 1/2, kecil dari 4. Oke, ini dia jawabannya. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan fungsi naik dan fungsi turun suatu fungsi. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.